pertanyaan Bu Sofi tadi, yang sohir itu kan yang jelas, yang dohir sohir ya, dengan yang batil itu kan tidak kelihatan atau tidak jelas. Kalau yang batin, batin itu yang tidak jelas atau yang tidak kelihatan, artinya Bang ya. Kalau jelas kelihatan, iya betul. Yang sohir itu kan itu oke. Saya dihargai sebagai muslim yang menjelaskan Al-Quran. Itu ayatnya bunyinya wal awal wal akhir. Dia itu yang awal, yang awal, kemudian dia itu yang akhir. Wal zahiru, dia itu mengetahui hal-hal yang zahir yang jelas-jelas yang kelihatan mengetahui. Wal batinu juga dia mengetahui hal-hal yang tidak kelihatan yang batin. Makanya kan di situ ayat terakhirnya bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia itu atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Baik itu yang zahir, yang jelas, yang kelihatan mata. Bang Asta asumsi lagi nih. Di situ dikatakan dialah yang sohir dan yang batin dan sohir. Ini asumsi dia mengetahui lagi gimana sih Bang? Saya bacakan ayatnya ya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Bukan dialah yang mengetahui apa yang zohir dan apa yang batin. Iya, asumsi lagi Bang Asta. Kalimat terakhirnya dibaca dong, jangan itu kan ayatnya belum selesai. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu memang maknanya itu. Kamu pintar tapi saya enggak jujur. Emang pintar tapi saya tidak jujur. Emang benar Bu, emang benar Bu. Saya lebih suka berdiskusi dengan yang jujur. Emang benar kata Ibu. Ini soalnya Syasta ini udah bukan sekali dua kali saya jumpa sama kawan ini. Jelaskan itu. Bu Sofi, kalau muslim manapun dia akan menjelaskan seperti itu. Sebenarnya Allahnya Bapak itu Allah yang awal dan yang akhir, atau Allah yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di situ yang sohir batin dan sohir. Pertanyaan gua itu sekarang, karena di situ dikatakan dialah yang awal dan yang akhir. Dialah ini siapa? Allah. Berarti Allahnya Bapak itu yang awal, yang akhir. Saya ganti kata dialah, Allah yang awal dan akhir. Yang mengetahui yang jelas dan tidak jelas, atau yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dialah yang maha mengetahui. Nah, artinya di situ Allah yang awal dan yang akhir, benar tidak? Iya. Nah, terus Allah yang kelihatan dan tidak kelihatan, benar tidak? Bukan Allahnya itu terus kelihatan, terus enggak, dia mengetahui yang zahir. Yang zahir itu hal-hal yang kasat mata itu. Wal batin yang tidak kasat mata dia juga tahu. Itu kalimat sambung atau kalimat terputus Bang? Dialah yang awal yang kalimat akhir. Sambung. Ya, iya, berarti nyambungnya ke batin dan sohir. Gimana sih Bang, pisah-pisah lagi gimana sih? Enggak, dialah yang awal yang akhir, yang batin dan sohir. Tidak pernah ada muslim yang mengatakan bahwa Allah itu kelihatan. Tidak ada. Tidak ada, dan ayat ini itu maksudnya al-zohir dan abad itu salah satu dari 99 asmaul husna, Pak. Al-awal, al-akhir, yang zohir dan batin itu merupakan 4 dari 99 nama Allahmu. Nama asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana sih Bang? Iya, bagaimana kamu bisa mencari kebenaran, Pak? Kamu aja nggak jujur orangnya. Makanya kamu kamu salah lagi seperti. Bu, tanya kepada muslim lain terus jawabannya berbeda. Itu termasuk sifat Allah yang mengatakan saya. Bang, pernah enggak tanya kepada yang lainnya terus jawabannya enggak kayak gitu? Pak Asta, jelas sama nyata sama apa tidak?
jelas sama nyata. Jelas sama nyata. Itu ada ini bisa jadi sinonim. Tapi gini loh, jangan bertanya kepada hal yang lain. Itu zohir maknanya memang jelas. Tapi kalau di KBBI Pak, zohir itu yang diperanakan yang lahiriah daging Pak. Wah, yang daging, yang biologi daging dengan yang roh. Batin itu kolbu, yang roh. Dan ayat ini kan sudah ada di dalam wahyu kan, dialah yang awal dan yang akhir. Ini kan kalimat paralel Pak. Yang awal, yang akhir, yang daging roh kan paralel Pak. Iya. Gini loh zohirnya itu. Oh, berarti awalnya musim itu yang dilahirkan ya Bu Uti ya? Ya, betul dong ya. Berarti kan bisa firman Yesus ya Bu. Waduh, mati bisa murtad nih Bu. Ya, masalahnya ayat ini kan juga ada di kitab Wahyu. Yesus itu kan dia lain. Emang ada. Coba dilihat di Zahir itu yang diperanakan lahiriah daging. Ini lebih parah lagi kalau kita lihat di itu. Saya pernah lihat di KBBI itu artinya yang lahiriah daging Pak, yang diperanakan. Dan kalau kita mau mengacu kepada jenis ayat ini kan paralel. Yang pertama yang awal, lalu yang akhir, lalu yang kedua yang jasmaniah dengan yang roh. Ya artinya gini, kita mau ini nih Buti, yang dekat sama yang jauh, misalnya bahasanya ya, yang dekat sama yang jauh, yang bawah sama yang atas, begitu ya Bu ya? Iya. Iya, yang nggak kelihatan dan kelihatan begitu Pak, jangan. Iya kelihatan, yang awal dan akhir ini paralel. Masa Pak Pasta bilang yang dalam dan yang jelas, kagak nyambung kali Pak, gimana sih Pak Asta? Tapi kalau teman-teman di sini yang batin dia nggak pernah zahir, dia nggak pernah. Yang batin pun juga dia nggak. Batin itu kan kolbu Pak, bahasa Arabnya kan dia bilang kolbu. Kolbu itu kan roh. Lah orang Allah itu dia zat kok, nggak ada satupun ayat yang di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu roh. Nah ini kan nggak cocok kalau disematkan kepada Allah, kalau saya bilang sih. Oh. Ini kan ayat di Al-Quran itu dijelaskan Allah. Kenapa? Yang menjelaskan itu kan tidak menjelaskan bahwa kan dialah. Kalau di Al-Quran di dalam di kitab Wahyu, akulah yang awal dan yang akhir. Nah kalau aku itu yang dia sendiri yang berbicara. Nah kalau dia itu ya memang itu hanya mengklaim bahwa itu kan mengklaim bahwa itu dari wahyu Allah, tetapi narasinya nggak harusnya begitu Pak. Kalau memang itu wahyu Tuhan, kan katanya kan ayat-ayatnya kan sudah disimpan dulu di Lauh Mahfuz gitu sebelum diturunkan diberikan kepada Nabi Muhammad, ya kan ayatnya itu udah disimpan. Artinya ayat-ayat itu adalah direkam dulu Pak, sudah disimpan. Jadi ayat itu seharusnya turun begitu aja Pak, nggak boleh dinarasikan jadi orang yang ketiga mengatakan dia gitu loh Pak.